Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kamu hari ini? Sehat terus ya. Kita akan lanjutkan materi kemarin mengenai PS. Kalau kemarin kita sudah membahas Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Kalimantan, kita akan membahas pulau sebelahnya Pulau Kalimantan kalau dalam peta, yang diapit atau dibatasi oleh Selat Makassar, yaitu Pulau Sulawesi. Nah, Pulau Sulawesi ini kondisi geografisnya merupakan wilayah yang terjal dan berbukit-bukit sehingga memungkinkan untuk memiliki sungai-sungai yang terjal dan pendek karena dibatasi oleh bukit-bukit tersebut. Nah, ini kelihatan di dalam peta. Kalau gambarnya kecoklatan berarti ini ada wilayah dataran tinggi atau pegunungan, sedangkan yang warna hijau ini biasanya dataran rendah, seperti itu ya. Lanjut ya, di Sulawesi banyak terdapat palung laut dan basin sehingga basin-basin tersebut membentuk seperti Selat Makassar, Laut Flores, dan Laut Banda. Nih, sebelah sini Selat Makassar, Laut Flores sebelah sini ya nak nih, Laut Flores. Kemudian kalau Laut Banda sudah ini dekat Pulau Banda. Nah, di Sulawesi terdapat 41 gunung, sebagian besar wilayah Sulawesi merupakan daerah vulkanik. Daerah vulkanik ini sama seperti yang di Pulau Jawa, rentan dengan letusan Gunung Merapi, karena memang Indonesia adalah Ring of Fire. Sebagian wilayah Indonesia memang dikelilingi oleh Gunung Merapi. Baik, selanjutnya adalah Pulau Papua. Pulau Papua ini terletak di bagian wilayah timur Indonesia, berbatasan langsung dengan Papua Nugini, yaitu negara bagian dari Australia. Nah, Pulau Papua adalah pulau yang terletak di wilayah utara Australia dan merupakan bagian wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar Indonesia yang termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Nah, sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Banyak suku-suku primitif yang di sana masih memegang teguh adat dan istiadatnya. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan tropis yang sulit ditembus karena terdiri di lembah-lembah yang curam dan pegunungan yang tinggi. Nah, bahkan puncak tertinggi Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jayawijaya, yang puncaknya selalu ditutupi salju abadi atau tidak pernah mencair gitu ya nak. Mencair sih sedikit karena akibat pemanasan global, tapi saljunya abadi karena sampai sekarang juga masih ada. Nah, Pulau Papua ini masuk ke zona waktu bagian timur. Jadi ada zona waktu bagian tengah, ada zona waktu bagian barat dan bagian timur ya. Nah, perbedaan antara barat, tengah dan timur itu 1 jam. Misalkan nih di Jakarta atau di Sumatera itu jam 8, maka di daerah Makassar atau daerah Sulawesi itu jam 9 karena perbedaan waktu. Sedangkan di Irian Jaya atau di Papua jam 10. Perbedaannya 1 jam per wilayah waktu tersebut. Baik, selanjutnya adalah Nusa Tenggara atau Kepulauan Nusa Tenggara yang terdiri dari Pulau Bali, Pulau Lombok, dan Pulau Sumbawa, dan pulau-pulau kecil lainnya. Nah, Nusa Tenggara itu kayak semacam kepulauan ya. Kondisi geografisnya itu berbukit-bukit dengan daratan tersebar secara terpisah-pisah gitu ya. Sporadik itu artinya terpisah atau menyebar pada gugusan yang sempit, pada bagian-bagian yang sangat sempit. Pada pulau yang dominan atau pulau yang kebanyakan permukaan berbukit dan bergunung-gunung, diapit dataran tinggi atau perbukitan dengan kondisi kemiringan tanah yang curam. Jadi sangat sulit untuk membuat lahan pertanian. Maka tidak heran di pulau yang indah ya, Pulau Lombok itu indah, Kepulauan Nusa Tenggara itu indah, banyak banget tempat wisata di sana, tapi untuk pertanian sulit karena kondisi geografisnya seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Nah, untuk tugasnya, kamu memilih salah satu pulau
yang barangkali bisa kamu kunjungi di kemudian hari ketika kamu sudah besar, atau mungkin ketika kamu kerja gitu ya, ditempatkan di pulau-pulau di Indonesia yang sangat luas dan jauh. Kenapa memilih pulau itu? Terus kamu juga meneliti batas wilayahnya, lautan dan daratannya, nama-nama dataran rendahnya, dan nama gunung-gunung dan lain-lainnya. Dan sebutkan kenapa kamu memilih pulau itu untuk dikunjungi. Baik, terima kasih. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya. Dadah anak-anakku, bye.